Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang saya hormati. Hari ini memang waktu-waktu yang kami miliki lebih banyak dihabiskan di kampung. Kita tetap stay low, tetap ya fokus di pesisir selatan, di Padang, dan balik lagi pesisir selatan. Tapi hal tersebut tidak membuat kita mungkin luput dari pemberitaan apa yang terjadi di nasional, apa yang terjadi di dunia. Dan belakangan Indonesia atau bahkan dunia sedang cukup ramai gara-gara yang disebut virus corona. Kali ini saya akan membahas tentang hikmah di balik corona. Share and talk. Oke. Saya jujur nggak akan ngebahas tentang polemik yang ada di medsos, tentang respon pemerintah, tentang bagaimana respon pemerintah dunia, tentang gosip-gosip atau isu-isu, karena itu udah rame banget kayaknya yang bahas itu. Saya ingin mengajak kita mengambil hikmah dari kejadian pandemi terhadap penyebaran virus corona ini. Dan memang kalau dikatakan memang manusia yang paling beruntung adalah manusia yang bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Setidaknya ada beberapa hikmah yang menurut saya bisa kita dapatkan dalam kejadian ini. Yang pertama adalah kepedulian kita terhadap kesehatan kita sendiri. Mungkin selama ini kita tidak pernah peduli tentang hal yang sangat sederhana yang seharusnya kita lakukan, seperti mencuci tangan. Walaupun kadang-kadang kita berwudu, mencuci tangan itu kan adalah sunnah, bukan yang wajib dalam wudu. Kita sering tinggalkan, kita langsung cuci muka aja gitu. Nah, sehingga dengan adanya kejadian ini dan dikatakan bahwa mencuci tangan adalah salah satu cara paling efektif untuk terhindar dari virus corona, itu jadi hal yang patut kita sama-sama syukuri. Karena apa? Karena selama ini mungkin cara cuci tangan kita juga tidak benar. Sehingga dengan adanya banyak informasi, dengan adanya banyak petunjuk di WA, di medsos tentang cara cuci tangan yang benar, kita pun jadi cukup mendapatkan banyak ilmu dan insight terkait cuci tangan. Jadi cuci tangan ternyata penting banget bagi kita. Selanjutnya, tentang apa yang kita makan. Selama ini mungkin kita makan itu sesuai dengan apa yang kita suka. Kita kadang nggak pernah care sama gizi. Kita mungkin nggak pernah peduli sama jus atau sayur atau buah-buahan. Atau ya jus lah bagian yang paling sederhana. Kita cenderung memakan apapun yang suka kita makan. Sehingga dengan adanya anjuran-anjuran untuk makan sayur, untuk makan buah, menjaga kesehatan, jam tidur, dan juga mengontrol emosi, itu tentu membuat kualitas kehidupan kita lebih baik. Kita jadi lebih care sama hal-hal yang sebenarnya selama ini sudah sering kita tinggalkan, sering kita lupakan, padahal itu seharusnya kita lakukan. Yang kedua, terkait bagaimana interaksi dan hubungan kita dengan orang lain. Kita jadi lebih aware, kita jadi lebih waspada, kita jadi lebih menjaga interaksi kita dengan baik. Dalam artian begini, misalnya kita tahu bahwa penyebaran virus terjadi jika kita memiliki interaksi dengan orang yang suspek corona. Sehingga kita minimal ketika ada orang yang batuk, kita langsung aware, bikin jarak 2 meter misalnya. Karena memang jarak dahak itu maksimum itu 2 meter dari orang yang batuk misalnya. Walaupun kita nggak tahu juga itu apalah orang batuk itu kena corona atau tidak, tapi setidaknya kita jadi mawas diri dan kita pun jadi lebih peduli dengan kualitas kesehatan kawan-kawan kita yang mungkin selama ini kita nggak pernah peduli. Kita pun selama ini jadi lebih memperhatikan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah dia sakit, dia perlu masker, apakah tidak, dan itu kita selama ini nggak peduli gitu loh. Jadi oleh karena itu ya hikmahnya jadi hablu minanas kita pun jadi lebih baik gitu loh. Hablu minanas kita pun jadi lebih bertambah kualitasnya. Kita jadi lebih peduli dengan siapa yang menjadi korban, siapa yang saat ini
menjadi suspek, bagaimana orang-orang yang mungkin punya kawan-kawan kita yang selama ini pulang dari luar negeri kita lebih minta oleh-oleh gitu. Tapi hari ini kayak kita peduli gitu, gimana kondisi badan hari ini, apakah sejak pulang dari luar negeri yang mungkin di beberapa negara seperti Jepang, Korea, China, atau mungkin Singapura, kita nggak nanya oleh-oleh lagi, tapi kita nanya kondisi kesehatannya gimana. Nah ini saya aja langsung pesan jus hampir setiap hari sekarang. Yang ketiga, mungkin hal ini juga yang selama ini sering kita lupakan, tentang bersyukurnya kita. Yang ketiga, bersyukurnya kita terhadap kesehatan yang Allah berikan ke kita, yang selama ini mungkin kita nggak peduli. Selama ini kita mungkin menganggap ya kita jarang lah berharap ya Allah berikanlah kita kesehatan. Kita lebih cenderung pragmatis atas target-target duniawi, cenderung pragmatis atas target-target pencapaian. Padahal kalau kita nggak sehat, mungkin kita nggak bisa mencapai itu semua. Jadi oleh karena itu, Corona bagi saya memberikan hikmah kepada kita untuk kembali banyak-banyak bersyukur atas hikmah, bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan, bersyukur atas kesehatan yang Allah titipkan ke kita, sehingga kita bisa terus berjalan sampai hari ini, beraktivitas sampai hari ini. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya doa-doa yang kita ucapkan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan untuk terus menjalani hidup, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Kalau kita nggak sehat, kita susah juga beribadah kan. Dan apalagi berkampanye, yang saya anggap juga sebagai bagian dari ibadah bagi saya sebagai seorang politisi. Oleh karena itu teman-teman, mari kita melihat sisi lain dari penyebaran virus corona ini. Selain kita mungkin ribut terkait respon A, B, C, D, ya saya tidak usah ikutan, dan saya juga mengajak teman-teman tidak usah ikutan. Stay calm, stay low, nggak usah panik. Tapi tidak panik itu sumbernya memang dari keyakinan kita bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kita. Semoga teman-teman sehat semua, semoga virus corona cepat selesai masalahnya, dan semoga alam semesta ini, dunia ini mengambil hikmah atas kejadian dari virus corona, bahwa selama ini mungkin kita abai dengan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Mari kembali kita menjadi manusia seutuhnya. Corona mengajarkan kita untuk menjadi diri kita kembali.